Shalom, selamat pagi Apa kabar kalian? Baik, Bu. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan kalau baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kepada Lian untuk berdoa buat kita. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk melakukan pembelajaran. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati dan menyertai pembelajaran kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Lian. Apakah kalian masih ingat tentang materi minggu lalu? Lupa, Bu. Nah, Ibu berharap ke depannya supaya kalian dapat mempelajari kembali materi yang sudah Ibu jelaskan, supaya kalian tidak lupa dengan pembelajaran tersebut. Bisa didengarkan? Bisa, Bu. Materi kita pada pagi hari ini ialah tentang mengasihi sesama dengan tulus. Ibu akan menjelaskan tentang mengasihi. Mengasihi berarti memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukan kita. Memandang orang lain sama seperti Tuhan memandang kita. Kekristenan selalu identik dengan kasih. Setiap orang yang menyebut diri pengikut Yesus, ia harus hidup di dalam kasih, memperhatikan dan memperlakukan sesama dengan kasih. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan Ibu tersebut? Kalau tidak ada, kita akan melihatkan gambaran pada PPT berikut ini. Apakah ada pertanyaan? Mengerti dengan penjelasan Ibu tersebut? Isma, apakah mengerti dengan penjelasan Ibu tersebut? Atau perlu Ibu ulangi lagi penjelasan tentang mengasihi? Baik, kalau sudah paham, kita akan melihat gambar pada PPT tersebut. Ibu memberikan waktu 2 menit untuk kalian mengamati gambar tersebut. Silakan. Baik, Bu. Di sini saya melihat bahwa ada gambar seorang perempuan dan seorang nenek, di mana anak perempuan ini membantu nenek untuk menyeberang jalan. Kalau menurut saya, Ibu, di sini saya tidak tahu apakah itu neneknya atau bukan. Jadi pada intinya pemuda ini membantu nenek ini untuk menyeberangi jalan. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Bu, suara Ibu masih ketutup.
Bu belum di-mute. Baik. Ibu akan bertanya kepada Lestina. Apa yang Lestina pahami setelah menyimati foto tersebut? Yang saya lihat, Bu, gambar tersebut seorang perempuan ingin menolong nenek-nenek menyeberang jalan atau membawa nenek ke pinggir jalan. Itu, Bu, yang saya pahami. Baik, terima kasih atas jawaban dari kalian. Di situ dapat kita lihat ada seorang perempuan sedang menolong seorang nenek yang mau menyeberangi jalan. Nah, dari sini dapat kita lihat bentuk kepedulian seseorang terhadap sesama manusia dengan melakukan tindakan yang sangat mulia. Di sini Ibu ingin memberikan contoh. Ibu bertanya dulu kepada Ita. Apakah Ita pernah bertemu dengan orang yang sedang mengalami kecelakaan? Pernah, Bu. Kalau pernah, apakah kamu ikut menolong orang tersebut atau tidak? Tidak. Karena saya takut. Saya juga pernah, Bu, mengalami ketemu orang kecelakaan di jalan dan orang itu meninggal. Gimana saya menolong, Bu? Megang aja nggak boleh? Baik, sebenarnya jika kita melihat orang kecelakaan, sebaiknya kita harus menolongnya. Entah kita mengenal atau tidak, sebaiknya kita sebagai anak Tuhan, kita harus menolong kepada sesama kita. Dapat kita cermati dari tindakan Ita tersebut bahwa Ita tidak menolong. Sebaiknya Ita menolong orang tersebut. Dari sini dapat kita lihat bahwa ini adalah bentuk kasih. Kalau kita menolong sesama tanpa kita memandang apakah dia ini keluarga saya atau tidak, jangan seperti itu karena kita harus menolong sesama kita tanpa syarat. Dan Ibu berikan tersebut ialah sama-sama tindakan yang dari PPT tersebut dan penjelasan Ibu tentang mengasihi sesama tanpa syarat dapat kita berikan tindakan atau kaitan yang sama-sama mulia yang mengasihi sesama dengan tulus, kasih yang tanpa syarat. Selanjutnya, Ita kalau sedang melihat orang atau kecelakaan, Ita harus menolong tanpa apakah dia ini keluarga saya atau tidak, jangan seperti itu ya. Selanjutnya, apakah penjelasan tadi mempunyai makna bagi kalian? Jika tidak ada, mari kita lanjut. Isma, apakah penjelasan Ibu tadi memiliki makna bagi Isma? Mempunyai makna bagi Isma? Baik, Bu. Menurut saya ada makna di mana di situ kan tercermin bentuk sebuah kasih. Karena kita mengasihi sesama kita seperti kita menolong seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, kita menolong sesama kita, apalagi seperti gambar yang sudah Ibu kasih untuk kami cermati tadi. Di situ juga ada terpampang bahwa di situ terbentuklah sebuah kasih sesama manusia. Seperti itu, Bu. Dapat kita perjelaskan lagi, kasih itu tanpa syarat, kita harus menolong seseorang dengan tanpa balasan, tanpa syarat, tanpa kita harus berpikir apakah dia ini mempunyai jasa kepada saya atau tidak. Jangan seperti itu ya kita berpikirnya, karena kita harus berbuat baik dan mengasihi sesama dengan tulus. Baik, kita akan lanjutkan materi kita lagi.
menurut kalian, mengapa kita harus mengasihi musuh? Sedangkan dalam mengasihi saudara sendiri, terkadang kita masih sulit melakukan. Apalagi kalau mengampuni orang yang belum tentu keluarga kita. Silakan yang ingin menjawabkan. Lian? Ibu akan ulangi ya pertanyaan kepada Lian. Mengapa kita harus mengasihi musuh? Sedangkan dalam mengasihi saudara sendiri pun terkadang kita masih sulit melakukan. Apalagi kalau kita mengampuni orang lain. Silahkan Lian. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, kita sebagai orang Kristen harus bisa meneladani Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah teladan yang sangat baik untuk kita teladani. Begitu, Bu. Dan juga Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk kita membenci sesama, bahkan Ia mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama meskipun itu musuh kita sekalipun. Begitu, Bu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Lian. Ibu akan menambahkan sedikit. Kejahatan tidak harus kita balaskan dengan kejahatan. Karena bila kita membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan, hanya akan menghasilkan masalah yang tak berkesudahan. Kasih kita akan membuatnya sadar bahwa kita orang yang tidak layak untuk dia bencikan. Seperti itu ya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Akan lanjutkan. Bagaimana kita mengasihi musuh seperti perintah Tuhan? Yang pertama, berdoa minta berkat bagi orang yang membenci. Mungkin kita bisa mendoakan supaya orang membenci kita, berhenti membenci kita. Sepintas doa ini benar, tetapi jika doa ini dinaikkan dengan motivasi, jika ia berhenti membenci saya, maka tidak ada lagi persoalan lagi di antara kita, dan semua akan baik-baik saja. Maka ini salah, karena setiap hal yang terjadi tidak pernah di luar izin Tuhan, dan dia punya maksud di balik, dan jika satu persoalan selesai, maka ada banyak persoalan lagi menunggu. Harusnya kita berdoa, Tuhan, saya mau memberkati orang ini karena saya mengasihi dia. Karena urusan pembalasan tidak harus kita ingatkan karena itu tanggung jawab Tuhan. Dari penjelasan tersebut, Ibu dapat simpulkan bahwa jika orang berbuat jahat kepada kita, janganlah kita berbuat jahat, dan janganlah kita mendoakan musuh kita atau orang yang membenci kita dengan mendoakan dia tentang hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita harus mendoakan dia dalam hal-hal yang baik, karena urusan pembalasan tidak harus kita ingatkan, karena itu tanggung jawab dari Tuhan. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Berbuat baiklah kepada musuh. Tindakan nyata setelah berdoa dengan mengatakan bahwa Tuhan, saya mengasihi dia. Lalu dengan tindakan nyata bertindak mengasihi orang tersebut. Contohnya dalam Lukas, Ibu ambil ya, dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Ibu minta kepada Isma untuk membacakan Lukas pasal 6 ayat 35. Silakan Isma. Baik, Bu, bentar ya, Bu. Iya, Isma. Baik, saya akan bacakan Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih
dan terhadap orang-orang jahat. Terima kasih. Terima kasih Isma. Di sini garis besar yang Ibu ambil yaitu pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Dan menarik dalam bagian firman Tuhan ini, kata mengasihi dalam terjemah Yunani ialah agapan yang berasal dari kata agape, yaitu mengasihi tanpa mengharapkan balasan dengan bentuk perintah yang aktif. Artinya ialah mau tidak mau, semua anak Tuhan harus mengasihi musuh. Mereka dengan kasih yang aktif sekalipun dia merencanakan yang jahat untuk kita, kita tetap merencanakan yang baik untuk dia. Jika ia tetap berbuat jahat kepada kita, maka kita tetap akan berbuat baik kepada dia. Yang dapat Ibu simpulkan dari penjelasan tersebut ialah jika ada orang yang ingin berbuat tidak baik atau ingin melakukan hal yang menyangkut tentang kejahatan, janganlah kita membalasnya dengan kejahatan. Lalu kita membalasnya dengan hal yang baik. Karena itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita sebagai anak Tuhan. Harus mengasihi sesama dengan tulus. Selanjutnya, milikilah kasih yang tanpa syarat. Milikilah kasih yang tanpa syarat ini, yang pertama, menjaga toleransi antara teman, mengasihi dengan cara Tuhan, saling menolong terhadap mak. Apakah ada pertanyaan? Baik, Ibu, saya mau bertanya mengenai mengasihi dengan cara Tuhan. Seperti apa ya, Bu? Ya, mengasihi dengan cara Tuhan yaitu mengasihi dengan tanpa syarat. Kalau mengasihi, menjaga toleransi antara teman di sini maksudnya yaitu kita menghargai perbedaan, misalnya perbedaan agama, suku, ras, bahasa, ataupun apapun, kita harus menjaga toleransi terhadap sesama kita. Saling menolong di sini, saling menolong terhadap sesama yaitu ketika kita menolong sesama teman, kita harus menolong dengan tulus tanpa kita memikirkan pamrih apapun. Maka dari itu, kita harus mengasihi dengan tulus, mengasihi musuh, dan mengasihi tanpa syarat kepada sesama kita manusia. Harus mengasihi dengan tulus ya. Apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Lian, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta kepada Isma buat doa penutup untuk kita. Silakan Isma. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini atas materi yang sudah disampaikan oleh guru kami. Semoga apa yang sudah disampaikan itu akan bermanfaat bagi kami hari demi harinya. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih Isma, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya.